Shalom, selamat pagi semuanya. Syukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Kamu bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun, dan kami boleh menikmati lagi kasih setia yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami boleh menikmati lagi kemurahan dan kebajikan yang terus menyertai hidup kami sampai hari ini. Sungguh tak berkesudahan kasih setia. Sebab itu kami mengangkat hati kami, mengangkat wajah kami, mengangkat suara kami, mengangkat tangan kami ke arah baik, arah hadirat tahta, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami. Sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sebab Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sebab Kau Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sebab Kau Tuhan,
mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku, sembah Tuhan dengan angkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, sembah Tuhan mengangkat tanganku selamanya. Aku ajaib bagiku, sembah Tuhan mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya. Kau hebat selamanya. Kau ajaib bagiku, selamanya. Kau hebat bagiku Tuhan, sebab sungguhlah Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Engkaulah Allah yang hebat, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu, Yesus. Amat baik Engkau Tuhan, kami puji, kami sembah, muliakan nama-Mu, pujilah nama-Mu Tuhan,
Terpujilah namamu, ya Allah. Sebab tiada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Engkau satu-satunya Allah di hidupku, penyelamat, bebas. Siapa yang berkuasa di bumi di surga? Satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalammu, kami tetap di dekatmu. Terpujilah namamu, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama sepertimu. Hanya Kau satu-satunya Penolong yang ajaib. Terpujilah namamu, terpujilah hanya kepadamu, hanya kepadamu
percaya sebab sungguh kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Menikmati hari-hari kami bersama. Kami menikmati hari-hari kami di dalam-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Kami Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan penolong yang ajaib bagi kami. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Menikmati kasih-Mu. Menikmati kebaikan di sepanjang umur hidup. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia menolong keseru berharap dalam Yesus.
Sekali lagi berkatakan kekuatan dan hidup. Kekuatan dan hidupku, ya sudah dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia menolong dan selalu berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup memberikan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Kekuatan di hidup itu kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia menolong selalu berharap dalam Yesus. Amin. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup memberikan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup memberikan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kami tak akan goyah selamanya, sebab Engkaulah kekuatan kami. Dan firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, sehingga kami tidak tergoyahkan oleh apapun. Sebab janji-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman.
dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan yang Tuhan terus nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Hari ini kita masuk di dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-54. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. 55. Terima kasih, Istriku. Di sininya 55, tapi di otak 54. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Nah, ketika membaca ayat-ayat ini,
maka ada hal yang Tuhan ingatkan dalam hidup ini, yaitu yang menjadi bahan perenungan dalam hidup kita. Apa yang paling esensi dalam hidup ini bagi Bapak Ibu sekalian? Berkali-kali kita mendengar seperti apa yang saya sampaikan, hidup itu adalah pilihan, atau hidup itu adalah rangkaian dari setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Berkali-kali saya mengingatkan apa yang Pak Yakub Esra katakan, manusia itu minimal dalam sehari, itu minimal dia membuat 500 keputusan, bahkan bisa lebih. Baik itu keputusan teknis, keputusan hal-hal yang praktis, dan juga keputusan strategis. Sehingga hidup kita ini satu hari saja, apalagi di sepanjang hari-hari hidup kita, itu adalah rangkaian dari setiap keputusan-keputusan. Bahkan ada statement katakan seperti ini, bahkan ketika kita tidak membuat sebuah keputusan, itu punlah keputusan kita, yaitu tidak membuat keputusan. Jadi nggak bisa kita tidak membuat keputusan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Tetapi pagi hari ini, satu kata yang Tuhan taruh di hati saya ketika membaca tadi, esensi. Apa yang paling esensi dalam hidup Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu memutuskan untuk melakukan hal itu. Karena kita akan tahu kalau itu adalah hal yang paling esensi, itu hal yang paling hakiki, itu hal yang paling penting dalam hidup kita, ya maka kita akan membuat keputusan untuk kita lakukan hal itu. Makanya di ayat yang pertama tadi itu ada sebuah nasihat, bahkan juga mungkin menjadi sebuah peringatan dan teguran bagi kita. Kalau mungkin saja sampai hari ini kita masih membuat sebuah keputusan yang mungkin bagi kita itu esensi, tapi ternyata ketika kita selaraskan dengan kehendak Tuhan, itu jadi nggak esensi. Karena saya akan bacakan lagi ayat itu katakan, ayo, hai semua yang haus, marilah dan minumlah. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nah, ayat yang kedua, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Nah, ini kan sebuah pertanyaan, sebuah gambaran yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi sebuah bahan perenungan bagi kita. Apakah selama ini kita pakai hidup kita atau juga mungkin uang kita untuk kita mendapatkan sesuatu yang gak esensi dalam hidup ini. Bukan bicara hanya sebatas tentang roti dan tentang mengenyangkan, tapi ada makna yang dalam di dalamnya. Ini kan bicara tentang kehidupan Bapak Ibu. Bagaimana pengelolaan hidup kita sampai hari ini. Apakah kita hanya mengejar hal-hal yang sesungguhnya itu bukan esensi dalam hidup kita. Tapi di ayat berikutnya sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang esensi seperti apa yang ditulis dan disampaikan oleh Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 33, yaitu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena ayat itu katakan begini, dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kalau kita tahu esensi dalam hidup kita itu yang terutama itu adalah mencari Allah dan kebenarannya, maka sesungguhnya hal-hal yang lain itu tinggal mengikuti. Makanya kalau kita tadi baca di ayat-ayat berikutnya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya
selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya dan kembali berbalik kepada Tuhan. Ya, saya percaya saya sedang berdiri di depan Bapak Ibu, orang-orang yang tidak lagi hidup mengejar hal-hal yang jahat atau menghalalkan segala cara untuk mengejar kenikmatan duniawi. Tapi saya percaya firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini juga menjadi bahan perenungan dan introspeksi diri kita. Tapi kan kita juga bukan hanya stop. Oh, yang penting aku kan nggak mengejar hal-hal duniawi, aku nggak melakukan hal-hal yang jahat, tapi juga hidup kita nggak cuma berhenti sampai batas itu, Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus, dia melupakan apa yang di belakangnya, dia meninggalkan semua yang dia anggap sampah, tapi dia nggak berhenti. Tapi dia berlari-lari pada panggilan surgawi itu. Ada tujuan yang paling esensi dalam hidupnya. Nah ya, sekali lagi tanpa uh, sebuah kebetulan, kalau tahun ini gereja kita diberi Tuhan fokusnya yaitu menabur dan menuai dengan sukacita, dan goalnya itu adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu supaya semua orang diselamatkan dan tidak ada satupun yang binasa. Makanya 3 bulan ini kita belajar bagaimana kita bisa mengenal, memahami, bahkan melakukan dan menghidupi kehendak Bapa itu. Dan itulah sesungguhnya esensi hidup kita. Kita belajar dari Yesus ketika Yesus datang ke dalam dunia, bahkan sampai akhir hidupnya sebagai manusia di dunia ini, dia tetap taat melakukan kehendak Bapaknya. Walaupun memang tentu untuk melakukan kehendak Bapa itu terkadang secara daging, itu nggak enak Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya itulah esensi hidup kita. Sesungguhnya itulah tujuan Tuhan menjadikan kita. Itulah hal yang harus kita mengerti dan itu hal yang harus kita pahami. Apalagi di dalam konteks perjanjian baru, seperti juga bangsa Israel ditebus oleh Allah, dipilih dari antara segala bangsa menjadi umat kesayangannya, menjadi umat pilihannya. Bukankah kita juga mengalami hal yang sama? Kita tadinya yang adalah hamba dosa, yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan memilih kita. Karena Tuhan mengenal kita. Bukankah kita adalah milik Tuhan sepenuhnya? Roh, jiwa, tubuh kita. Bahkan segala yang ada pada kita. Seringkali kita nyanyi katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadaku, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Dengan kesadaran penuh, dengan kepercayaan penuh, kita sadar kita milik Tuhan. Tapi sekali lagi bahan perenungannya, apakah sampai hari ini kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita? Apakah kita sudah memilih hal itu, membuat keputusan untuk melakukan hal itu dalam hidup kita? Karena itu adalah hal yang paling esensi dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita punya rancangan, punya impian. Tapi firman Tuhan hari ini juga mengingatkan, setinggi langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancanganku dari rancanganmu.
Jadi mari hari ini Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat-ayat ini, ada sebuah tawaran yang kembali Tuhan berikan bagi kita. Ayo mari kepadaku. Kalau memang kau butuh, karena kau haus, datang minum. Kalau kau nggak punya uang untuk sesuatu yang mengenyangkan dirimu, datang. Hanya di dalam Tuhan ada segala yang kita perlu. Hanya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kepuasan yang sejati dalam hidup ini. Saya percaya Bapak Ibu, apalagi yang sudah melewati tahun-tahun hidupnya begitu banyak, sudah menyadari betul ketika kita semakin mengejar dunia ini yang kita pikir dapat memuaskan hidup kita. Oh, seperti pengkhotbah katakan, semua juga sia-sia. Bukankah kita nggak sebanding dengan Salomo kalau kita mau bicara tentang menikmati segala kenikmatan duniawi ini? Walaupun mungkin saya tahu di antara kita, bahkan mungkin setiap kita, berpikir dengan apa yang kita kejar selama ini, dengan apa yang kita mau capai selama ini, itu dapat memuaskan hidup kita secara utuh maksud saya. Baik roh, jiwa, maupun tubuh. Seperti Edkol katakan, keseimbangan itu kunci kehidupan. Tapi pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, kalau kau mau mengalami kepuasan, kau mau mengalami damai sejahtera, kau mengalami ketenangan secara utuh roh, jiwa, dan tubuhmu, itu hanya kau dapat di dalam Tuhan, bukan dari perkara yang lain. Hal-hal duniawi itu mungkin hanya sebatas bisa memuaskan tubuhmu, tapi juga belum tentu memuaskan jiwamu. Atau mungkin kita bisa berkata, bisa kok Pak, tubuhku bisa lega, jiwaku bisa terpenuhi, syukur-syukur kalau ada. Tapi rohmu nggak akan pernah bisa dipuaskan dengan hal-hal duniawi. Karena satu-satunya yang bisa memuaskan roh kita, itu adalah roh Allah sendiri. Segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Dan bukankah berkali-kali saya katakan, kita ini manusianya adalah makhluk roh. Roh itu kekal. Makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Tubuh itu fana sementara. Nah, pergumulan terbesar kita di area jiwa yang harus kita belajar menyelaraskannya dengan pikiran, kehendak, dan perasaan Tuhan. Karena di dalam jiwa ini kan ada tiga perkara ini, pikiran, kehendak, dan perasaan. Karena realitanya ada begitu banyak orang yang secara daging kasat mata kita lihat, wah hidupnya seharusnya bahagia. Mau kemanapun dia bisa, mau makan apapun dia mampu beli. Tapi berapa banyak orang yang mengalami kekosongan dalam jiwanya. Di depan umum, di depan publik, sepertinya dia pribadi yang dipuja-puja karena ketenaran, karena kemasyuran, karena kekayaannya. Tapi kita lihat dalam realita hidup berapa banyak orang-orang yang seperti itu kelihatannya, tapi mengakhiri hidupnya dalam kekosongan jiwa dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang gak berkenan. Tapi mari pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan cuma mau mengingatkan kita, jangan salah memilih dan membuat keputusan dalam hidup ini. Apa yang paling esensi dalam hidup? Dan saya percaya uang bukan hal yang paling esensi dalam hidup. Berkali-kali saya katakan, saya pribadi, kami nggak mau tertipu dengan propaganda dunia. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Karena kenyataan yang kami alami, nggak semua dalam hidup ini harus dengan uang. Ada masih begitu banyak hal yang bisa kami peroleh di dalam Tuhan tanpa harus dengan uang. Terus apalagi satunya ya, ada kalimat-kalimat propaganda yang akhirnya itu membuat orang salah membuat keputusan,
mengejar bukan lagi hal-hal yang gak esensi, hanya hal-hal yang fana, duniawi sementara. Bukan berarti nggak boleh bekerja, Bapak Ibu ya, harus bekerja. Tapi bekerja itu pun adalah sebuah kendaraan yang kita pakai dengan arah yang selaras dan setujuan dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang saya mau maksudkan. Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh kerja, cari uang banyak. Ya silakan, harus, gereja butuh banyak uang Bapak Ibu. Untuk memenangkan satu jiwa, butuh uang Bapak Ibu. Butuh tenaga, makanya harus sehat. Tapi apakah segala sesuatu yang ditambahkan oleh Tuhan kepada kita itu memang kita peroleh karena kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita. Nah, itu yang perlu kita renungkan ulang dalam hidup ini, Bapak Ibu. Semua pencapaian yang kita capai, di dalamnya kita juga bisa lakukan selaras seturut dengan kehendak Tuhan. Karena saya percaya semakin besar kapasitas Bapak Ibu dalam seluruh aspek hidup Bapak Ibu akan punya lebih banyak kesempatan. Semakin besar pengaruh Bapak Ibu secara duniawi, bukankah berarti Bapak Ibu punya lebih banyak kesempatan ketemu dengan banyak orang? Punya kesempatan lebih besar orang dengerin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menjadi pemimpin perusahaan, menjadi orang yang berpengaruh, bukankah punya lebih banyak kesempatan? Seperti itu Bapak Ibu maksudnya. Punya banyak uang, bukankah Bapak Ibu lebih punya banyak kesempatan untuk menabur dan memberkati lebih banyak orang? Nah, maksud saya mindset-nya, paradigmanya, tujuan hidupnya, itu yang harus selaras luruh dengan Tuhan. Jadi jangan salah kaprah kalau saya berulang-ulang, yuk hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus seperti paradigma lama, semakin miskin, semakin susah, semakin menderita itu semakin rohani. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Tuhan nggak mau, rancangan Tuhan nggak seperti itu. Makanya waktu dulu belum ngerti kebenaran secara mendalam, kalau bicara tentang kisah Lazarus dan orang kaya, tanpa sadar, kita memilih, yalah lebih baik kita ini seperti Lazarus, yang miskin, yang penyakitan, maaf, yang boroknya sampai dijilatin anjing, tapi mati masuk surga. Wah, nggak apa-apa. Daripada seperti orang kaya itu, yang mati masuk neraka, sampai tersiksa. Lupa di kisah itu ada Abraham yang hidupnya secara daging materi berlimpah dengan harta, diberkati Tuhan. Tapi dalam kekekalan dia bersama dengan Tuhan juga. Nah, jadi pilihannya bukan cuma Lazarus dan orang kaya Bapak Ibu, bukan. Pilihannya itu ada Abraham dalam kisah itu. Jangan lupa Bapak Ibu. Jadi jangan salah ya kalau Bapak Ibu, kalau saya selalu ngomong, mungkin Pak Ahyong selalu ngomong, bahkan kemarin khotbah diingetin, kalau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh pengen lebih berkati kita Bapak Ibu. Jadi jangan takut terlibat dalam pekerjaan, wah nanti nggak punya banyak waktu. Enggak. Nggak ada pemikiran sama sekali untuk kami menjadikan Bapak Ibu semua jadi full time. Bapak Ibu harus jadi pengusaha, pebisnis yang berhasil, yang diberkati Tuhan. Tapi sekali lagi, itu hanya sebagai kendaraan, fasilitas untuk kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, semakin besar pengaruh Bapak Ibu punya semakin banyak kesempatan. Bahkan sekali lagi melalui kisah Ibu Dorcas hari ini. Bahkan dalam keadaannya yang menurut kita seharusnya orang menutup diri, orang mengasihani diri. Justru sekarang Ibu Dorcas lebih punya banyak daftar nama yang perlu didoain, daftar nama yang bisa dikunjungin. Ibu Dorcas punya kesempatan banyak daripada kita ngomong cerita dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama. Jadi apapun yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau hati kita, pikiran kita, ngerti esensi hidup kita, semua itu bisa kita pakai
untuk kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Mau dalam kapasitas seperti yang saya katakan tadi, secara materi kita berlimpah, secara kedudukan kita punya pangkat, kita punya banyak kesempatan untuk mempengaruhi banyak orang, kita punya kesempatan untuk banyak didengerin oleh banyak orang. Bahkan sekali lagi kalau dibanding dengan terbanding yang terbalik, seperti apa yang dialami Ibu Jaja. Ketika dia ngerti tujuan hidup, panggilannya, esensinya, dia punya banyak kesempatan dibanding kita. Kalau kita mau ngomong ketemu dengan komunitas Ibu Jaja sampai hari ini, mungkin jangan-jangan belum apa-apa kita udah ditolak. Ya kamu sih enak, kamu nggak ngalami, kamu sih nggak sakit, kamu nggak seperti kami. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau hati, pikiran kita ngerti kebenaran firman Tuhan, wow, kita akan nikmati hidup ini. Roh, jiwa, bahkan tubuh kita. Seimbang Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, renungkan lagi hidupmu hari ini, refleksikan hidupmu hari ini. Apakah kau sudah membuat keputusan untuk melakukan hal yang paling esensi dalam hidupmu? Atau kau masih mengejar hal-hal yang sia-sia? Sekali lagi, mengakhiri renungan pagi hari ini, bukan berarti saya tidak bukan berarti saya melarang Bapak Ibu kerja segiat-giatnya, cari uang sebanyak-banyaknya. Enggak. Lakukan itu semua hanya sebagai sebuah kendaraan yang tujuan dan arahnya selaras dengan kehendak Tuhan. Itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita sama-sama renungkan. Oke, silakan yang mau tambahkan Ibu Medianti atau yang lain silakan. Sedikit Bapak ya, jadi eh, saya ingat ada 3 hal. Kalau dalam hidup kita itu, hari ini setiap hari dalam Koram Deo, kita sudah mengasah namanya spiritual quotient ya. Spiritual quotient itu bagian dari tiga hal ya yang bisa menyebabkan manusia itu bertindak sesuai dengan kebenaran, terutama kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini Bapak Ibu berita di sekeliling kita sungguh tidak baik. Jadi kalau dulu kan, nah, anak ditanya, anakmu sudah tes IQ. Nah, itu adalah intelligentsia quotient. IQ-nya berapa? Nah, katanya kan Indonesia ini IQ-nya rata-rata 78 saja. Ya, kita nggak mau dong. Anak kita kan diasah, ya. Seperti kemarin kan kita dalam hari Sabtu sih ya, hari Sabtu. Makanya saya katakan kalau anak-anak kita lembek itu bagaimana. Nah, kita asah dari kecil. Sejak golden period itu diasah. Nah, itu bisa membuat inteligensia quotient IQ-nya itu naik. Jadi tinggi, Bapak Ibu. Saya percaya kalau anak-anak saya itu IQ-nya di atas 100 semua. Ya. Nah, kemudian hal kedua adalah emosional quotient. Jadi emosional quotient itu cara kita mengendalikan diri. Nah, kita dikendalikan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Nah, kita itu sudah lengkap untuk orang percaya, terutama yang ada di Koram Deo ini ya. Saya lihat hari ini yang hadir lebih banyak ya, ada 32. Tapi ini saya lihat Pak Simon sendiri, Ibu Simon sendiri. Jadi 2 hitungannya. Padahal kalau bersatu gitu, satu hitungannya. Saya hitung ada 32 eh, yang hadir. Jadi emosional quotient itu bisa mengendalikan diri kita. Itu juga diasah, juga dari kecil Bapak Ibu. Jadi saya kadang itu melihat ya, seorang anak yang emosinya meledak-ledak gitu. Bahkan sampai dewasa, bahkan sampai tua. Itu bisa terjadi. Nah, yang seperti itu jangan terjadi pada kita. Kalau emosional quotient sudah bagus, ada lagi yang pengendali yang tertinggi yaitu spiritual quotient. Nah, spiritual itu diasahnya dalam Koram Deo inilah.
tiap pagi. Ya, saya ingat dulu ya, sebelum kita apa ya eh, kena pandemi ya, negara kita kena pandemi COVID itu. Wah, eh, semua nggak bersatu dalam gini Zoom meeting masing-masing gitu ya. Mungkin komsel-komsel gitu, tapi komsel kan nggak bisa tiap hari. Begitu ada Zoom meeting, itu kita bisa tiap hari. Saya bersyukur ya. Jadi spiritual quotient kita terasa. Inteligensia, ya saya percayalah ya. Belajar itu tidak hanya formal Bapak Ibu. Ya, tidak hanya masuk perguruan tinggi baru inteligensianya tinggi, enggak. Ya, otodidak juga bisa. Kita membaca sendiri, mempelajari sesuatu sendiri, itu juga IQ kita naik. Ya, jadi ada tiga hal. IQ kita, ya, EQ kita, emotional quotient, dan spiritual quotient. Ayo kita asah semuanya dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak kita ajarkan. Seperti itu yang saya dapat hari ini Pak Heri. Ya, Oke, terima kasih Bu terima kasih. Kriyanti. Baru 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya juga ngajar untuk mahasiswa-mahasiswa STT yang kita bangun tentang 3 hal ini. Ya, ingat hidup ini in, out, Bapak Ibu. Jadi spiritual kita itu kalau terasa tajam, ya emosional quotient kita juga pasti akan terarah. Ya, hikmat Tuhan akan muncul. Jadi kita mungkin IQ-nya bolehlah dianggap rata-rata, kepintaran pengetahuan. Tapi ketika spiritual kita, emosional quotient kita itu benar-benar terarah karena firman Tuhan, kita akan punya hikmat. Dan beda pengetahuan, kepintaran, dan hikmat. Pengetahuan, kepintaran itu membuat kita tahu tentang apa yang kita perlu. Tapi hikmat itu membuat kita tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan apa yang kita perlu. Nah, itu dimulai dari spiritual. Jadi sekali lagi saya memberi apresiasi Bapak Ibu yang taat, setia sampai hari ini Koram Deo. Tapi jadikan bukan sebatas rutinitas, tapi benar-benar firman yang kita dengar setiap hari itu membangun roh kita, spirit kita. Sehingga kita tetap enteos, antusias di dalam Tuhan. Oke, itu saja karena waktu. Saya serahkan kembali kepada Henggi. Terima kasih Bu Mir. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Joni. Nanti tutup sama Pak Heri. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh terus bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan boleh belajar kebenaran firman-Mu di pagi hari. Untuk kami lebih mengenal rencana-Mu buat hidup kami. Dan kami Tuhan boleh berjalan terus sesuai dengan apa yang Kau rencanakan buat hidup kami. Sehingga menjadikan hidup kami hidup yang berarti. Seluruh hidup kami boleh memuliakan Engkau, boleh melaksanakan setiap visi misi yang Kau rencanakan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bamu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus memakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak. Berkati Pak Heri dan keluarga, Kau pakai hidup mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk memberkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terus Engkau memakai hidup kami jadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini terus kami berdoa Tuhan. Pagi hari ini khususnya kami berdoa buat Bu Nelly Tuhan. Rencana menjalani tindakan operasi hari ini Tuhan. Terus memberkati, memberi dia kesehatan, kekuatan, pakai setiap dokter-dokter yang menanganinya Tuhan. Berikan hikmat, jalankan operasinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Meli, Tuhan, Kau pulihkan kesehatannya Tuhan.
Kau juga berkati Ko Hengki Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan, menemani Mandy di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Buyung Kristian Tuhan. Tuhan terus memberikan dia hikmat di dalam menjalankan setiap usaha yang Tuhan percayakan padanya. Kau berkati Pak Siregar yang menemaninya Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan hikmat kepada Pak Siregar Tuhan. Kau berkati Bu Neriati Tuhan. Tuhan, masa tua mereka. Mereka terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa. Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau juga berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan sejajarannya Tuhan. Kau menaruhkan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Biar itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih. Ya, berkat-Mu, damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari yang mau kami jalani bersama-Mu ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dan seluruh aktivitas kami. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan, Engkau Tuhan buat berhasil, dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Makasih Bapak Ibu. Izin live ya Pak Heri. Oke, selamat berdinas dan bertugas. Ya, kasih. Jam berapa Hengki ini Meli operasi? Kayaknya jam 7 malam katanya, Pak. Ah? Jam 7 malam, Pak. Oh, itu malam operasinya ya? Katanya yang pagi itu kepada yang mau melahirkan, Pak. Kayaknya antri ruang operasinya, Pak. Itu ya. Atau Di mungkin juga lah, mungkin sebagian dokternya puasa, dah, Pak. di Lipo Karawaci ya? Oh, di PIK ya? Di PIK, Pak. Iya, iya, iya. Will jalan Will. Buyung. Iya Pak, OTW Pak. Buyung enggak ada ya? Ado Pak, kan ini jalan ada. Tapi ada. Ada memang. Mister Lee ini. Tapi dia tidak bisa ngomong. Iya Pak. Dia dengar lah tuh. Oke. Izin.
Oke.